tahu sekarang menjadi tahanan kota gitu ya. Marah bang, kami marah. Lebih ke kecewa ya. Jadi ibaratnya kami nih luka kami belum kering loh. Bukan disiram alkohol doang. Kalau ini udah disiram alkohol terus dikorek-korek lagi. Saya juga perempuan, saya juga ibu. Ini agak emosional sebenarnya. Karena kalau namanya orang tua betul-betul sayang sama anaknya, mikirin masa depan anaknya, mereka nggak akan mungkin berlaku jahat kayak gitu dari awal. Kalau dia seumpama misalnya dapatlah funder 100 miliar dari venture capital atau mana misalnya gitu, dia dapat terus dia kembalikan semua uang-uangnya jamaah nih yang rugi, refund semua full. Apakah dia memang udah terbebas dari jalur hukum atau masih harusnya kena? Jadi apapun itu kami hanya tahu sebatas dari berita tertulis. Itu pun Mas Jody lagi yang harus ngejar konfirmasi ke penyidik. Jadi kami sebagai korban yang melaporkan itu jadi semakin merasa kalau kok ini gak ada update ya? Kami nih korban loh. Aset-aset lainnya. Ada bitcoinnya kali, kriptonya. Nah, itu bahkan katanya judul segala macam gitu kan. Iya. Total kerugian itu 2,848 triliun. 2,8 triliun. Uang semua loh itu bang. Kalau ngomongin Hanania mungkin banyak yang ngira kasusnya nih udah selesai. Padahal sebenarnya makin pelik yang saya lihat-lihat. Kayak misalnya sekarang status tersangkanya ini sudah menjadi tahanan kota. Itu kan kayak alasannya gitu lagi mas. Nanti kita bahas tuh mas. Yep. Ya. Di depan saya ini sudah ada Mbak Uli sebagai ketua paguyuban korban Hanania. Terus ada Mas Jody juga di sini selaku kuasa hukum para korban Hanania. Jadi insya Allah kita bakal nanya nih progres kejelasan kasusnya nih udah sampai mana sih gitu. Mbak Uli boleh dijelasin dari awal pertama kasus Hanania ini dimulainya dari mana sih? Oke, jadi sebenarnya kasus Hanania ini kan baru mulai banyak didengar orang di bulan Mei ya awalnya ya, menjelang atau mendekati Idul Adha kemarin. Tapi sebenarnya kasusnya itu sudah mulai ada, masalahnya sudah mulai ada sejak Maret tahun ini. Jadi saya sendiri itu salah satu dari 3.000-an jamaah yang harusnya berangkat di bulan Syawal. Bulan Syawal itu saya harusnya di 26 Maret. Tapi sejak ada eskalasi Timur Tengah, ada kejadian Dubai ya, airport Perang, Dubai yang terkena rudal, itu kita udah sering aktif bertanya gitu ke pihak Hananianya gitu. Ini gimana, tetap on schedule nggak sih? Kita tetap jadi berangkat atau seperti apa mitigasinya gitu kalau ternyata tidak jadi dan segala macam. Tapi jawaban mereka itu selalu aman, ayah bunda gitu. Ini masih ya karena salutationnya Hanania ini selalu ayah bunda gitu. Jadi ya sekarang kita agak merinding sebenarnya kalau dipanggil seperti itu ya gitu karena ingetnya pasti Hanania. Tapi waktu itu selalu diyakinkan bahwa kita pasti akan tetap berangkat. Sampai akhirnya di tanggal 17 Maret itu pertama kali mereka mengeluarkan statement bahwa besok harinya di tanggal 18 mereka akan memberikan keputusan terkait keberangkatan. Jadi perlu diketahui juga kelompok Syawal itu ada 38 grup keberangkatan kurang lebih. Itu yang berhasil kami data. Dari 38 ada yang direct, itu yang Garuda dan Saudi, ada yang non-direct, Emirates atau Etihad. Nah waktu itu tanggal 18 kita diundang Zoom per grup kalau nggak salah waktu itu. Kami diinfokan dibatalkan pemberangkatannya semua yang non-direct. Alasannya waktu itu force major pertama kali. Jadi dari force major dan waktu itu kami berusaha untuk mengerti gitu ya. Karena kan ini masalah keamanan gitu. Dan waktu itu mereka menjanjikan ada opsi bisa reschedule ataupun nanti kalaupun mau refund ada refund tapi dengan potongan waktu itu masih pembahasannya. Tapi yang kita sebenarnya sudah mulai alarming adalah ini kok nggak ada mitigasi ya. Kami ini sudah bertanya dari Februari loh, tapi nggak pernah ada jawaban yang jelas sampai tiba-tiba dibatalkan aja gitu. Nah berangkat dari situ tiba-tiba tanggal 25 Maret itu ada pembatalan untuk teman-teman yang direct. Kalau yang non-direct clear ya kita force major karena ada transit Dubai, oke lah gitu. Tapi begitu yang direct juga di cancel, nggak masuk akal kalau alasannya force major. Sehingga alasan yang Hanania gunakan waktu itu adalah maladministrasi atau mismanagement gitu. Intinya ada kesalahan administrasi sehingga tiket Garuda waktu itu tidak di-issue. Dan itu hanya H-6 atau 7 jam. Ya. Nah itu puncaknya banget yang akhirnya bikin semua jamaah jadi marah gitu ya. Kebetulan tanggal 25 itu saya ke kantor pusatnya, waktu itu di sampingnya Mall Kota Casablanca. Dan itu di kantor pusat jamaah udah banyak banget bang. Bener-bener sudah banyak, mereka semua menuntut refund. Yang awalnya niatnya mau ambil paspor, tapi ternyata jadi tahu gitu, oh ternyata nih udah ada yang salah nih di Hanania ini gitu. Lebih besar dari apa yang saya bayangkan.
Dan yang lucunya lagi yang kedua, tadi setelah yang pertama nggak ada mitigasi yang jelas ya. Yang kedua adalah begitu kami datang, dari Maret itu sejak awal kami tidak pernah mendengar permintaan maaf atau penjelasan apapun dari owner. Baik itu dari Pak Farhan ataupun dari Bu Nisa. Yang langsung kami ketemui waktu itu adalah kuasa hukum dari salah satu law firm yang waktu itu bekerja sama dengan mereka. Ini udah aneh. Iya. Gitu. Kalau memang itikat mereka baik mau menyelesaikan masalah sama kita, ya datang dong ketemu sama kita gitu. Benar, kasih iya. tahu arahannya apa. Tapi yang dari tanggal 25, 26, 27 saya termasuk yang tiga hari itu terus-terusan datang, nggak pernah ada kejelasan sampai akhirnya kami berusaha ada gerakan sendiri lah. Waktu itu sebenarnya bukan saya yang mulai, tapi ada jamaah lain, beberapa jamaah lain yang menginisiasi dan akhirnya join karena kita melihat ini udah nggak beres nih, nggak jelas. Informasi refundnya setengah-setengah, informasi reschedule juga nggak jelas. Sampai waktu itu ada satu malam yang saya di kantornya itu sampai jam 10 malam membantu mereka bikin SOP untuk refund dan reschedule seperti apa. Karena mereka semua clueless. Dan little did we know, kita nggak tahu kalau ternyata besok harinya itu adalah resign massal dari teman-teman yang ada di Hanania. Ya Allah. Karyawan-karyawannya. Jadi sudah makin nyala lah alarm kita ini ada yang nggak beres nih dengan ini. Ini udah pasti nggak akan selesai dengan baik-baik. Akhirnya waktu itu tanggal 30 Maret kalau saya nggak salah ingat, kelompok pertama dari jamaah ini datang ke Kemenhaj. Waktu itu mau ngasih pengaduan pertama. Dan waktu itu akhirnya diinformasikan ke kita, ya udah deh kita bikin aduan resmi. Karena jujur waktu itu kami buta, kami nggak ada yang paham hukum di sini. Dan jujur waktu itu kami tidak berharap ini sampai ke ranah hukum. Harapan kami masih bisa diselesaikan secara baik-baik gitulah. Karena kami masih berharap uang kami ini kembali. Dan ada Kemenhaj nih, baru. Fresh banget gitu kan, pecahan dari Kemenak, anaknya Kemenak yang harapannya dengan title Kementerian Haji dan Umroh bisa membantu kami mencari solusi sampai dengan selesai. Tanggal 30 lalu akhirnya kita datang lagi tanggal 7 April. Itu ada sekitar 50 lebih jamaah yang datang ke kantor Kemenhaj, kami bawa semua berkas-berkas print out, itu tebal banget per grup. Kita berikan aduan resmi ke Kemenhaj sampai akhirnya diterima oleh waktu itu Kepala Subdirektorat Pengawasan Umroh. Pak Andi waktu itu yang terima kami, dan waktu itu juga yang kami tahu itu kali pertama Kemenhaj mendengar langsung dari kami selaku korban. Jadi mendapatkan point of view dari kami sebagai korban, karena selama ini yang mereka dapatkan adalah dari asosiasi ataupun dari pihaknya Hanania. Jadi belum pernah ada korbannya mendengar langsung. Betul. Dari situ intinya salah satu yang kami demand adalah kami mau minta tolong dipertemukan dengan pihak owner. Karena kami nanya karyawan, ex-karyawan ataupun sekalipun ke lawyernya, jawabannya selalu ya kami mengikuti arahan manajemen, arahan direksi. Jadi ya udah kita cut semua, kita ketemu langsung deh duduk. Tanggal 7 April. Dan dari situ lumayan cepat, waktu itu di tanggal 14 April itu kali pertama kita mediasi. Ketemu. Jadi dari pembatalan tanggal 18 Maret sampai dengan 14 April itu nggak pernah ada sekalipun dari pihak Farhan atau Nisa yang berhadapan sama kita. Jamaah maksudnya. Jadi nggak ada sama sekali. Tanggal 14 April kita ketemu, waktu itu mediasi, di mediatornya dari Kemenhaj ada 2 orang, lalu ada pihak Hanania, Farhan, Nisa sama beberapa karyawannya dan beberapa jamaah juga yang bisa hadir. Itu dari jam 3:30 sore sampai jam 12 malam Bang, kita baru selesai. Mediasi. Memang waktu itu case-nya masih terbatas pada jamaah Syawal ya. Itu pada jamaah Syawal, akhirnya diberikan solusi 2 yang kita sepakati waktu itu, walaupun akhirnya diingkari juga. Yang pertama adalah refund tanpa potongan 100%, tapi dibagi 3 kali termin. Kita dicicil lah, bahasa lainnya dicicil. Jadi 30%, 40%, 30%. Jadi waktu itu harusnya selesai di 29 Mei, termin pertama, termin kedua di akhir Juli, termin ketiga di akhir Agustus. Jadi harusnya kalau memang betul uangnya ada, ya harusnya nih kami yang waktu itu milih refund sebentar lagi lunas pengembalian uangnya. Benar. Dan untuk yang reschedule waktu itu diberikan opsi di Juni-Juli. Kalaupun Juni-Juli penuh, dioper ke musim selanjutnya. Jadi nggak lewat tahun inilah, intinya tetap diselesaikan di tahun ini. Nah tapi waktu itu dengan catatan kalau jamaah Juni-Juli ini juga gagal berangkat, akan direfundkan juga 100%. Jadi waktu itu cukup detail sih penulisan di BAST-nya, di BA acaranya, di BA kesepakatannya. Itu disepakati seperti itu kurang lebih. Bahkan ada poin di mana Kemenhaj itu akan memberikan sanksi.
Jadi Oke. kalau gagal termin pertama akan ada teguran tertulis, gagal termin kedua itu waktu itu pembekuan ya Mas Jody. Pembukuan ya. Pembekuan sementara Mm-mm. dan siswa patuhnya dan sampai dengan termin ketiga itu pencabutan izin. Oke. Oke lah, jadi di tanggal 14 itu kami walaupun sampai malam kami cukup hopeful, cukup Iya, berharap karena bahwa dari Kemenhaj betul. ada tindakannya Betul, nih. Bang. Kalau Jadi kalau lu ngapa-ngapain tindakannya udah jelas nih iya, gitu ya. jadi dan itu semua ada bukti, kita bahkan Iya. punya rekaman selama itu berjalan, kita bikin Zoom. Ini benar-benar gerakan kami sebelum ada tangan baik ya, ada Mas Jody dan tim yang ngebantu kami. Iya. Kami kerja itu ya dari jamaah, oleh jamaah untuk jamaah bahkan sampai Iya, dengan iya. hari ini. Masya Allah, Gitu. Masya Jadi Allah. Iya. betul-betul kita ya kasarnya mewakafkan diri satu sama lain lah, nggak apa-apa deh, Iya, kita saling bahu-membahu bantu. jadinya. Iya, sampai ya itu tadi ada dapat kita angin segar, sebut aja angin segar ya, karena Iya, waktu itu iyalah. emang bikin kita berharap, bikin kita merasa oke lah ini ada titik terang. Dari regulator nih kan. Betul. Iya. Dan setelah tanggal 14 itu kita punya grup koordinator kecil. Oke. Ini masih di lingkup Syawal memang. Yang Farhan ini di-invite ke dalam grupnya. Jadi sempat ada 1 bulan kurang lebih yang kami ini cukup intens koordinasi sama Farhan. Kita tanya setiap hari progresnya segala macam dan beliau selalu mengatakan, oh kita dapat investor, kita dapat pinjaman uang. Ya. Jujur waktu itu di fase yang yaudah deh kita serahin deh, kita coba percayain. Iya. Udah detail-detail yang kecil-kecil biar kami yang bantu kerjakan. Karena waktu itu sesimpel data master data untuk jamaah itu kami juga yang bantu rapikan. Oke. Waktu itu kerja dengan adiknya, karena Hanania ini family business Bang. Haha. Dengan adiknya yang megang keuangan, aku sama ada 2 jamaah lain kita bantu untuk kerjakan master data jamaah Syawal itu. Jadi kita, karena selama ini kita tanya, Han berapa banyak sih yang refund, berapa banyak yang reschedule. Logikanya, ini juga alarm keempat nih. Logikanya kalau mereka betul-betul mau menyelesaikan masalah ini, Ya. harusnya ada dong master datanya. Iya. Mereka punya data berapa uang yang harus saya siapkan untuk sekian Betul. banyak refund. Itu nggak ada. Tapi pas Mbak nawarin bantuan itu, pihaknya itu nerima-nerima aja mau dibantuin. Nerima. Bahkan waktu itu sempat saya chat di grup. Waktu itu Mas Judi juga sempat aku tunjukin sampai akhirnya aku japri ke Farhan ya. Karena aku merasa ini ranah bisnis. Saya sebagai jamaah kita transaksional ya, kita nggak bohong, kita nggak ada hubungan emosional di sini. Betul. Saya nggak mau melangkahi kamu gitu, jadi saya masih berusaha respect gitu ke Farhannya. Dan saya bilang, Han ini saya nggak maksa ya, aku nggak maksa. Kalau lo mau kita bantu, kalau enggak pun nggak apa-apa, tapi tolong kasih bukti ke kita. Dan dibilang oke boleh kak, ya udah Bantuin aja. bantuin gitu. aja ya udah nggak apa-apa sampai jujur waktu itu sampai cuti bang buat itu juga gitu. Jadi ya sudahlah, karena maksudnya kalau administrasi sesimpel itu aja nggak beres, gimana kita mau maju. Iya benar-benar. Jadi udah tuh 1,5 hari lah kurang lebih kita rapikan sampai akhirnya dapat keputusan berapa banyak yang refund, berapa banyak yang reschedule, baru yang Syawal aja. Nah dari situ mulai bergulirlah masalah-masalah lain. Ternyata banyak. Iya, jadi yang jamaah Juni-Juli karena waktu itu kan mereka ragu ya mau pelunasan. Iya. Satu perkara yang di di Middle East, lalu ngelihat jamaah Syawal. Iya. Nah ternyata di luar kita memang waktu itu kami yang Syawal nggak mau terlalu banyak ikut campur karena ini sudah di luar musim kami gitu. Jadi Farhan ini ketemulah dengan beberapa jamaah Juni-Juli juga menjanjikan mendorong pelunasan lah gitu, mendorong pelunasan dijanjiin nih, ya. betul, dijanjikan untuk tetap berangkat kok, pasti on schedule karena ini yang Syawal juga ada yang ke Juni-Juli nanti digabung. Karena saya waktu itu nggak join jadi cuma lihat potongan berita acaranya, bahkan ada poin perjanjian bahwa uang jamaah Juni-Juli tidak akan digunakan untuk kebutuhan Syawal. Yang itu wallahu alam. Iya. Kita nggak pernah benar-benar tahu jadinya. Karena ya sebegitu lihainya yang bersangkutan ini bermain kata gitu lah sama kita. Dan keuangan juga kan dia yang pegang. Betul, semua betul. Uangnya masuk mau diberangkatin buat yang Syawal atau gimana kita juga nggak tahu kan. Betul. Nah sampai waktu itu bulan Mei, 1 hari sebelum Idul Adha, kami beberapa jamaah Syawal diundang. Saya termasuk yang datang, diundang oleh Farhannya sendiri ke kantor Hanania. Itu malam takbiran bang, kita datang lah. Sore itu janji jam 4, datang jam 6, selalu, nggak pernah on time. Datang jam 6, beliau itu datang intinya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, beliau langsung mengatakan nggak sanggup untuk melunasi. Oke. Jadi dari 14 April sampai dengan tanggal 26 Mei itu, anggaplah kalau saya nggak salah ingat itu ada kurang lebih 1000 invoice ya. Ini invoice bukan PEXE ya, 1000 yang mau
kembalikan uangnya, Refund. mau di refund. Tapi baru kalau nggak salah 14-an invoice yang dikembalikan 30%. Cuma baru 14 doang Iya, dari 1.000. ya itu di luar dari yang sebelum April ya. Jadi ternyata ada jamaah-jamaah yang sudah sempat dilunasi di luar yang kami ketahui. Itu terus juga satu itu nggak mampu membayarkan. Kalaupun dibayarkan, beliau menawarkan skema 2 tahun. Oh, Jadi oke. kayak kita investasi ke dia gitu. Karena ada tawaran bunga. Mbak, yang pertemuan ini Kemenhaj ada lagi nggak Mbak? Enggak, cuma 1 kali itu aja. Oh, oke. 1 kali karena waktu itu kan kita kejar-kejaran waktu dengan mau periode haji ya. Gitu. Jadi kalau dengan Kemenhaj itu baru 1 kali itu aja. Berarti di saat Kemenhaj lagi sibuk ngurusin haji, dia manggil lagi tuh perwakilan korban lagi untuk Betul, statement. betul. Kalau yang kemarin nih 1, 2, 3-nya ternyata dia nggak bisa. Betul. Ya Allah, Jadi bisa. 1 dia sampaikan nggak bisa melunasi dan Iya. kita menolak untuk 2 tahun. Dan kedua adalah dari 40-an grup Juni-Juli, Iya. beliau hanya mampu memberangkatkan 2 grup. Itu pun hanya tiket pesawat. Iya, iya, ya Allah. Di luar dari hotel, di luar dari program umrohnya, baru pesawat aja. Itu 2 grup ya, 2 dari 40 sekianan grup. Dan yang ketiga waktu itu bilangnya, tapi tenang aja saya dapat pinjaman tanah waktu itu. Iya. Dari rekannya beliau, NJOP-nya 140M, di situ kita udah, ini udah Iya, another udah. lie deh, ini Iya. udah bohong baru lagi nih gitu. Iya, Jadi ya, dan waktu itu beliau bilang mau ajak ketemu dengan jamaah Juni-Juli lagi, tapi setelah Idul Adha. Saya ingat betul kalimat pertama yang saya tanya ke Farhan, Hah. ini Kemenhaj sudah tahu atau belum? Iya. Karena kan dia wajib, sebenarnya punya kewajiban untuk melaporkan. Iya. Dan jawaban beliau adalah belum Kak. Ah, oke. Ya sekarang pinter nih mainnya. Iya, iya. Kemenhaj lagi sibuk haji, manggil kita datang, Kemenhaj tidak tahu menau, terus dia mau ngajak ketemu jamaah Juni-Juli. Iya. Di situ kita udah, saya pribadi udah mulai curiga kayak, ini kayaknya bakal ada sesuatu yang makin gak beres nih. Karena kok nih orang seberani itu ya. Iya, iya. Saya bukan pebisnis, tapi Iya, iya. logika dasar manusia. Iya, benar. Kok berani banget, karena kali itu datang sudah tanpa kuasa hukum, datang sendirian. Pede. Gitu. Pede, karena kita pun udah ngingetin, udah wanti-wanti, ngomong dulu sama Kemenhaj. Biar dalam tanda kutip bapak ibu kalian tahu dulu nih Iya, benar. masalahnya sebesar itu sekarang gitu. Kok nggak ngelapor, kok nggak ngomong. Iya. Di situ sampai ternyata tiba-tiba tanggal 28 itu bener-bener setelah Idul Adha beneran diundang jamaah Juni-Juli. Saya nggak datang karena waktu itu kembali lagi ya undangannya Juni-Juli, jadi Iya, aku nggak mau ikut. Bukan grupnya. Tapi tetap ada jamaah Syawal yang datang dan itu penuh banget di kantor. Itu hari dimana dia digelandang ke Polda. Yang kami curigai selanjutnya adalah ini kok kayak buang badan ya? Iya. Karena datang sendiri tanpa lagi-lagi ya tanpa kuasa hukum menghadapi sekian banyak jamaah yang udah marah. Iya, iya. Marah Bang pasti. Itu fasenya kayak kami waktu di Maret kemarin gitu. Jadi kami kebayang kayak apa emosinya gitu. Udah tahu wah tiba-tiba dibatalin, dibohongin lagi. Dan waktu mau digelandang ke Polda ya setuju-setuju aja gitu, ikut aja. 2 hari kemudian jadi tersangka. Ya Allah. Nah di sini ketemu Mas Jody. Gimana Mas Jody memutuskan untuk akhirnya mau ikut di kasus ini nih, kasus yang pelik. Gimana Iya. Mas? Nah. Jadi sebetulnya awalnya ya, ini memang ada kebetulan saudara, om dan tante pun juga yang kebetulan jadi korban di dalam kasus ini. Oh, oke. Gitu. Ya. Korban kemudian kontak saya, tolong bantu perkara ini gitu, Hanania. Korban-korban Hanania. Nah sebetulnya saya paham juga ini perkara pelik gitu ya, besar dan memakan waktu cukup lama. Ya. Itu kurang lebih mungkin bisa mencapai, nggak mungkin 2 bulan selesai. Itu pasti panjang prosesnya. Dan saya berpikir juga saya muslim juga gitu ya, dan tentunya ini kejadian first travel sudah pernah terjadi, abortus sudah pernah terjadi gitu. Jadi ini bukan perkara komersil saja sebetulnya, ini Iya. perkara yang kaitannya sama umat gitu ya. Benar. Indonesia gitu. Dan saya merasa seperti saya harus ikut andil di sini untuk kemudian membantu jamaah. Tetapi saya juga paham bahwa andilnya kami selaku kuasa hukum tidak boleh dan tidak bisa seperti biasa-biasa saja gitu. Tidak boleh kemudian fokusnya hanya pada pemulihan, tetapi juga harus bisa kepada perubahan-perubahan yang nyata nantinya ke depan. Ya. Itu yang akhirnya saya coba lakukan. Dan tentunya karena ini nafasnya harus panjang dan saya kaitannya dengan ribuan jamaah, Ya. maka yang kita lakukan adalah kita harus mempersamakan persepsi dulu.
Oke. antara jamaah dan kuasa hukum. Ya. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah kita harus berikan edukasi hukum dulu. Oke. Karena begini, saya paham kekecewaan jamaah. Ini jamaah banyak bang. Betul. Entry level, mulai dari orang yang menabung sejak 5 tahun, 10 Iya. tahun gitu ya. Bahkan kemarin ada guru ngaji yang dibayar 250.000 rupiah Ya Allah, per bulan Akbar. gitu, Iya. dan dibayarkan oleh anaknya Iya. untuk berangkat tapi tidak kira nggak bisa berangkat, dan tentunya ini mengakibatkan semua entry level gitu. Nah oleh karena itulah, dan tentunya kan pastinya tanggapan pertama kali korban adalah apakah kemudian saya bisa berangkat dan apakah uang saya bisa kembali. Iya, dua itu tuh berarti. Dua itu Ah. udah bagaimana pemulihannya, otomatis kita harus sampaikan, kita harus edukasi hukum dulu sebelum kami benar-benar menangani perkara ini. Akhirnya bang, selama 2 sampai 3 hari ya. Hari pertama 67 orang kita edukasi hukum, itu belum menggunakan kita, jasa hukum kita. Kemudian yang kedua hari kemudian ada 120 orang. Sampai waktu pas press conference dengan total kuasa hanya 20 orang, di reportnya pas sore hari, kita kemudian bisa berhasil membawa 360 orang untuk ikut dalam Zoom meeting kita, Oke. untuk kita edukasi. Nah. Dan sampai akhirnya terciptalah kemudian bahwa kami sebagai kuasa hukum korban dengan memberikan layanan pro bono, tidak memperoleh uang apapun, Insyaallah. gitu ya. Dan juga kami akan membantu para jamaah baik itu perkara pidana maupun perkara perdata nantinya ke depan, Oke. gitu. Dan tentunya harapan kami bisa menjadi korban yang pertama dan kuasa hukum yang membantu korban untuk pertama kali di Indonesia terpulihkan dengan mendapatkan fasilitas restitusi, gitu. Jadi selama ini kan kejadian first travel ini kan mereka itu sidang, kemudian ada aset di disita negara. Ya. Kemudian waktu pas di pengadilan tinggi pun juga disita negara, sampai Mahkamah Konstitusi disita negara juga, baru pas peninjauan kembali kemudian minta restitusi. Itu 5 tahun bang. Itu pun juga sepertinya masih belum cair. Iya. Nah sejak awal kami ingin mengebuat sebuah perubahan bersama korban. Ayo kita minta restitusi sejak awal. Oke. Jadi Makanya itu yang berbeda antara Iya, perkara iya, kami iya. dengan perkara first travel yang kemarin, Abutur iya. dan lain sebagainya, gitu. Jadi sejak awal kita sudah minta restitusi, dan kebetulan sekali sudah ada KUHAP yang baru yang mensupport untuk itu. Oh, udah ada ya sekarang ya? Sudah ada KUHAP yang baru mensupport itu, sehingga kami mewakili keluarga korban dan juga kuasa hukum meminta restitusi di tahap penyidikan. Oke. Kemudian sampai dengan nanti di penuntutan umum, gitu ya, dituntutan untuk meminta restitusi. Sehingga ketika ada aset yang kemudian dilihat dan ada yang mau kemudian bisa disita, Iya. penyitaan itu kemudian bisa langsung untuk korban. Iya, Nanti benar. melalui KPKNL kemudian didistribusikan kepada korban, seperti itu. Iya. Dan kami sudah lakukan, dan alhamdulillah dari pihak Polda pun juga sudah menyambut baik. Kita pun sudah memberikan juga daftar korbannya juga, dan restitusi sedang diperjuangkan saat ini. Iya. Tinggal kemudian yang dipersoalkan adalah berapa asetnya. Iya. Ini berbeda dengan first travel bang ya. Kalau Iya. first travel sudah tahu asetnya berapa banyak. Kalau ini yang kita justru masih banyak sekali pertanyaan. Gelap nih berarti. Agak cukup Abu-abu gelap. lah. Abu-abu lah. Abu-abu. Iya. Kalau kemarin waktu pas RDP Komisi 3 itu sudah ditemukan kurang lebih 10 miliar. Iya. 3 miliar itu untuk tanah, rumah gitu ya. Dan 7 miliar itu adalah aset bergerak. Dan katanya juga ada aset yang di Semarang. Cuma sampai dengan saat ini kami belum tahu nih, ini berapa nominal dan value-nya berapa. Gitu. Itu untuk yang menyelidiki itu aset-asetnya yang ngitungin ada asetnya totalnya berapa, itu dari mana Mas? Oke, jadi memang Polda itu harus berkomunikasi dengan pihak PPATK. Gitu. Nantinya untuk mencari apakah ada tindak pidana pencucian uang di sini. Dan kebetulan kan memang sejak awal para korban itu sudah membuat laporan polisi dengan 4 pasal. Yang pertama itu 3 pasal. Yang pertama itu adalah penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Oke. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian Polda bersama dengan PPATK melakukan tracing aset. Dan ditemukanlah tadi 10 miliar gitu ya, total value, baik itu rumah, kemudian barang bergerak, plus ada aset di Semarang yang katanya nilai nominalnya lumayan. Iya. Cuman sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut nih. Ini apa asetnya? Oke. Wujudnya apa? Iya, Itu yang iya. kami masih pertanyakan sampai dengan saat ini. Mas, saya mau nanya, untuk tindak pidana pencucian uang ini
indikasinya apa bisa dikasih pasal itu? Kalau yang pertama kan tadi penipuan, penggelapan itu jelas tuh. Iya. Nggak jadi berangkat, duitnya juga nggak. Kalau yang tindak pidana pencucian uang dasarnya dari mana, Mas? Nah, jadi gini, tindak pidana pencucian uang itu adalah suatu tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Gitu. Karena uangnya itu harus hasil dari tindak pidana, kemudian dia akan samarkan. Maka harus ada tindak pidana dulu. Maka dikaitkan dengan tindak pidana penipuannya. Yang tadi Nah, penipuannya di mana? Kita berangkat dari penipuan dulu. Sebetulnya gini, sejak tahun 2023 pelaku sudah menyampaikan kepada pihak Polda bahwa dia itu sudah memiliki masalah keuangan. Dari 2023? 23. Oke. Nah, kemudian artinya kita berasumsi bahwa 2024, 2025 setiap ada orang yang memberikan uang itu tujuannya untuk bulan-bulan sebelumnya. Untuk keberangkatan bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara mengenai akad, harusnya uang untuk bulan Juli ya untuk berangkat bulan Juli. Betul. Gitu. Bukan untuk bulan sebelumnya. Disitulah salah satu bentuk dari mensreanya, niat jahatnya. Nah, disitulah kemudian ditariklah jadi sebagai unsur tindak pidananya. Nah, barulah kita bicara mengenai tindak pidana pencucian uangnya. Nah, pencucian uangnya di mana? Nah, kami berasumsi dan ini berdasarkan beberapa hal ya. Kalau misalkan dia ini memang sudah rugi sejak awal, kenapa dia punya aset banyak? Kemudian punya rumah. Ya kan kalau kan rugi. Betul. Rugi masa punya rumah semuanya duit 10 miliar gitu kan, punya aset atau nilai 10 miliar, kemudian ada lagi aset di Semarang. Kan rugi gitu. Nah, itulah salah satu yang kemudian kami anggap sebagai satunya pencucian uang juga. Walaupun kemudian kami masih menunggu ya dari pihak Polda ya. Gitu. Kami tetap respect juga bagaimana kemudian kelanjutannya dan semoga juga masih bisa dicari lagi aset-aset lainnya. Ada Bitcoinnya kali, kriptonya. Nah, itu. Mungkin ada kriptonya. Nah, itu kan. Banyak sekali sebenarnya asumsi kemungkinan bahkan katanya judul segala macam gitu kan. Karena gini, ini kan perkara 95 miliar sampai dengan 100 miliar. Iya, benar. Gitu. Dan menariknya adalah di tahun 2026 yang berangkat kalau nggak salah hanya berapa? 20 orang ya? Yang April. Yang berangkat ya April. Yang 3 April. Oh iya, jadi ya sempat ada janji ke Kemenhaj. Jadi waktu pasca pelaporan pertama, Kemenhaj sempat mediasi sama Farhan. Kemenhaj minta Hanania untuk tetap berangkatin deh semaksimal yang kalian bisa di 3 April. 3 April itu kalau nggak salah 20 orang. 20 orang. Nah, bayangkan. Kebetulan memang para jamaah itu sudah ada di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah ada yang membayar. Walaupun memang ada yang belum lunas, tapi sudah ada yang membayar. Tapi uang sudah tidak ada. Kenapa kami mau sampaikan bisa tidak ada juga? Karena pada tanggal 26, salah satu korban kami menyampaikan, Bang, kami sudah memberikan uang sebesar 88 juta rupiah tanggal 26 Mei. Tanggal 28 Mei, waktu pas mereka itu kasusnya meledak, udahlah Farhan, balikin aja uangnya gitu kan, sudah kasusnya udah begini. Kata Farhan apa? Uangnya udah nggak ada. Baru 2 hari. Kok bisa langsung? Itu dia. Benar. Jadi kan makin gila, berani banget gitu. 2 hari, baru 2 hari Bang. Nggak tahu, iya, kacau ya, ngaco. 2 hari 88 juta hilang gitu. Nggak ada, uangnya udah nggak ada. Kemana ditanyakan uangnya kemana? Nggak ada. Masuk ke berangkas kayaknya yang kemarin dibahas. Berapa kilo ya katanya? Berapa kilo. Terus sekarang ini kan dia kan statusnya sebagai tahanan kota. Nah ini para korban nih pas denger dia jadi tahanan kota tuh gimana responnya? Itu kita baru tahu tanggal 30 kemarin ya 30. Mas Jody ya, tanggal 30 marah, banyak banget, itu HP saya rame banget. Saya, HP Mas Jody, HP jamaah-jamaah lain yang koordinator itu ramai karena semua orang jadi mempertanyakan karena beritanya kan tiba-tiba muncul. Karena yang perlu digarisbawahi juga, kami sejauh terakhir kami tahu berita langsung dari Polda itu adalah melalui preskon yang tanggal 30 kalau nggak salah ya, 30 itu baru pengangkatan Farhan sebagai tersangka. Selebihnya kami nggak pernah ada dengar preskon resmi. Jadi apapun itu kami hanya tahu sebatas dari berita tertulis. Itu pun Mas Jody lagi yang harus ngejar konfirmasi ke penyidik. Jadi kami sebagai korban yang melaporkan itu jadi semakin merasa kalau kok ini nggak ada update ya. Kami nih korban loh.
perlu diketahui juga kemarin mengumpulkan sampai dengan hari ini 1460-an ya Mas ya, yang terdata yang memberikan 67, kuasa 1467 korban dari 3.000 lebih yang sudah memberikan kuasa. Kami secara mandiri mendata Bang, bukan Polda yang mendata. Dengan segala hormat ya, tapi ini kami yang jadi korban, kami yang mendata, kami yang mengumpulkan, kami menyerahkan sebagai pelaporan dan alat bukti. Lalu setiap kali ada perkembangan kok kami nggak pernah di-include. Apakah memang se-confidential itukah? Kan harusnya tidak, ini sudah jadi atensi publik. Jadi marah, tentu kami marah gitu. Apalagi selama ini dari sebelum waktu pertama kali Farhan jadi tersangka, saya juga sama beberapa jamaah lain beberapa kali sempat datang ke Polda untuk BAP ataupun menyerahkan. Dan secara casual pasti kita ngobrol gitu ya, dan kami selalu bertanya, mau dong minta tahu cara gimana sih caranya biar bisa mengajukan, kita mau jenguk ceritanya. Gak apa-apa deh, gak semua, 1-2 orang saya deh paling enggak, karena kebetulan dulu lumayan sering tuh ngobrol waktu kita masih koordinasi itu ya gimana tuh. Itu tergantung nanti yang bersangkutan mau apa nggak ketemu, oke lah itu fine, tapi prosedurnya apa nggak pernah dapat kejelasan. Lalu kita bercandain, boleh deh minta bukti aja deh di bawah di sel gitu, mana sih bukti foto gitu. Nggak pernah ya Mas Jota? Nggak ada, sampai detik ini kami nggak pernah terima. Lalu istrinya menjadi tersangka, oke lah kami menghormati proses hukum yang berjalan, mungkin memang butuh bukti-bukti lebih untuk menjadikan istrinya sebagai tersangka. Tapi itu setelah perjuangan panjang banget kami menyuarakan kemana-mana, bahkan saat RDPU dengan Komisi 3, waktu itu kebetulan saya jadi juru bicara, dan saat menjelang closing statement itu Pak Habibur Rahman pun heran, kok bisa suami istri ini bisnis bareng, dan waktu itu ada Pak Imam ya, waktu apa jabatannya Mas? Kepala Disreskrimum ya kalau nggak salah ya. Iya. Kok bisa istrinya nggak jadi tersangka? Ini bisnis suami istri, suami sebagai owner, istri sebagai komisaris sudah campur tangan ke operasional, nggak mungkin nggak saling tahu. Itu pun sudah di luar nalar gitu. Masih muter-muter lama sampai akhirnya jadi tersangka. Kami nggak pernah benar-benar dapat update yang secara resmi. Itu jadi saat tahu sekarang menjadi tahanan kota gitu ya, marah Bang, kami marah. Lebih ke kecewa ya. Jadi ibaratnya kami nih luka kami belum kering loh. Bukan disiram alkohol doang, kalau ini udah disiram alkohol terus dikorek lagi. Gitu, kami harus menghadapi was-was, bahkan mungkin kalau ada di titik yang paranoid bisa aja takut loh. One day kami keluar, wah kalau ketemu dia di mall gimana ya, wallahualam. Kita nggak pernah tahu. Walaupun sekarang ada 2 versi, ada yang bilang suami istri dua-duanya jadi tahanan kota ya. Ada yang bilang juga suaminya ditahan di Polda tapi istrinya jadi tahanan kota. Kembali lagi karena alasan punya balita dan orang tua yang sakit. Aku boleh sedikit komentar di situ ya Bang ya. Saya juga perempuan, saya juga ibu. Ini agak emosional sebenarnya karena kalau namanya orang tua betul-betul sayang sama anaknya, mikirin masa depan anaknya, mereka nggak akan mungkin berlaku jahat kayak gitu dari awal. Jadi ini sudah resiko yang memang harus ditanggung. Dan kalau bicara faktor anak, kita punya penjara wanita, kita punya lapas wanita. Berapa banyak wanita di dalam sana yang juga punya anak. Tapi mereka bedanya bukan siapa-siapa. Kalau memang mau bertindak seperti itu, sama ratakan. Ini ada indikasi TPPU loh. Ambil kasus-kasus selebritas belakangan deh, Nikita Mirzani atau dulu almarhum Vanessa Angel ya. Sama-sama ibu. Betul. Walaupun kasusnya berbeda. Anaknya sakit, nggak kayak sekarang perlakuannya. Saya buta hukum. Saya cuma masyarakat biasa, saya sipil. Yang saya katakan mungkin salah. Tapi sebagai korban, nggak masuk akal Bang. Iya, setuju. Uang segitu banyak kok bisa dengan udah mana kami ini seperti di dalam ruangan yang dikunci dimatikan lampu, nggak tahu apa-apa, selalu harus cari tahu sendiri. Nyari sendiri. Iya, terus sekarang tiba-tiba kami harus berhadapan dengan kemungkinan bisa jadi, kan tahanan kota ya ini ya. Apa guaranteed kita bisa tahu mereka betul-betul ada, baik itu di dalam tahanan Polda atau di rumah. Prosedur pelaporannya kayak apa? Nggak ada. Kami bukannya lega, sekarang malah jadi makin was-was gitu. Ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana sih? Iya benar. Kayak saya juga kan awam gitu, maksudnya nggak paham nih apa sih tahanan kota. Mas Jody boleh jelasin ya? Tahanan kota itu apa? Jadi gini, tahanan itu ada 3. Yang pertama itu adalah tahanan rumah tahanan negara, rutan gitu ya. Yang kedua itu tahanan rumah sama tahanan kota. Nah,
rumah, kemudian untuk rumah tahanan rutan gitu ya, tentunya ya tadi bicara lapas segala macam gitu. Kemudian ada lagi namanya rumah tahanan rumah. Itu fokusnya memang diawasi di rumah saja udah. Nggak boleh keluar Tahanan rumah, nggak boleh nggak keluar. boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah, betul. Oke. Nah, kemudian nanti dia wajib melapor. Oke. Kemudian ada lagi namanya tahanan kota. Jadi beliau itu tidak boleh keluar kota intinya. Nanti diawasi di kota Oke. tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah lepas? Tidak, gitu ya. Tetap beliau itu tetap ditahan, tapi memang diawasi di kota tersebut dengan adanya sebuah pelaporan, laporan-laporan yang wajib dilakukan. Oke. Nah, tapi kita perlu tahu juga, sebenarnya gini, saya harus sampaikan saya kecewa juga, Iya. gitu ya. Kenapa kecewa? Karena memang ini kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang mana aset apapun itu bisa hilang, Berpindah. bisa Iya. dipindah tangankan. Iya, kayak tadi saya bilang bisa jadi kripto Betul, tiba-tiba. betul. Jadi seharusnya, dan menurut saya ini agak salah strategi juga ketika kemudian Polda memberikan hal itu. Kenapa harusnya Polda menyampaikan dulu bagaimana pemulihannya, berapa asetnya yang sudah disita, kemudian uang-uang influencer kemana, Iya. gitu kan? Ya kan sudah ada nih berapa jumlahnya, dikembalikan sampaikan ya. dulu, Iya. sampaikan dulu aja berapa Iya, iya. nominalnya, itu kan belum tahu kita. Nggak ada. Kemudian yang ketiga sampaikan juga dong, apa namanya yang di Semarang itu tanah dan itu value-nya berapa. Iya. Buat tenang kemudian para korban itu juga gitu kan. Nah, setelah itu tahanan kota, walaupun memang juga menurut saya sih juga nggak pas juga tahanan kota gitu ya. Harusnya memang bukan tahanan kota. Ini masih tetap ditahan di sana. Harusnya. Di Polda Iya, gitu. Tapi memang kami pun selaku kuasa hukum itu akan kemudian melakukan beberapa upaya. Salah satunya pun juga nanti bersama korban juga akan bersurat ke pihak Polda gitu ya, mengenai kekecewaan para korban juga gitu ya. Kemudian jadi gini, ini kan posisinya tersangka itu ada di Polda di tahap penyidikan. Itu ada tahanan sendiri. Nanti ketika dilimpahkan ke kejaksaan itu ada tahanan sendiri, Tahanan dan di kejaksaan. pengadilan juga ada tahanan sendiri. Oke. Nah, bisa jadi memang di kejaksaan itu tahanannya bukan tahan kota lagi, tapi ditahan di kejaksaan. Oke. Kemudian nanti bisa jadi ke pengadilan itu ditahan di pengadilan, Iya. bahkan di rutan juga, seperti itu. Nah, harapannya adalah ketika kami nanti bersurat ke pihak Polda Metro Jaya memahami atensi ini, kecewaan tersebut gitu ya. Iya. Dan termasuk juga permintaan kami terkait dengan aset-aset dan nilai-nilainya berapa gitu. Ya karena ini yang kewajibannya aja belum dilakukan gitu ya. Betul. Kok bisa Iya. tiba-tiba melakukan hal yang sunnah gitu ya. Itu pun juga harus izin dulu ke korban karena korban pernah disakiti saat ini. Iya. Kemudian kami mau menyampaikan juga bahwa ketika setelah dari Polda, harapannya di Polda ini tidak jadi tahan kota lagi, ditahan di Polda. Iyalah. Gitu ya. Setelah itu kami pun juga akan bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan gitu ya, untuk kemudian jangan sampai ini menjadi ya tahanan ya kota gitu ya, Iya. sampai dengan nanti pengadilan. Ya harapannya tentunya kami ingin berupa sanksi yang maksimal kepada para tersangka Iya, ini. Benar. Karena tentunya ini udah bukan mencederai ini mencederai beribadah. hak-hak lagi nih, Iya. hak-hak beribadah, hak-hak orang ke tanah suci gitu ya. Dan ini tentunya membuat trauma banyak pihak Iya, benar. gitu. Karena menambahkan sedikit ya Bang ya, paham sih ada aspek kemanusiaan di situ ya, dan kami pun juga, saya pribadi ya, kalau memang ada hal kemanusiaan yang harus dijunjung silahkan. Iya. Kalau saya tutup mata terhadap itu, apa bedanya saya dengan mereka? Tapi tolonglah cari solusi yang win-win solution gitu, yang tidak membuat kami semakin sakit, Iya. tapi juga bisa mungkin tetap memberikan hak-hak si anak terhadap ibunya gitu. Jadi karena saya udah nebak kemungkinan ke depan pasti ada narasi, jamaahnya nggak empati, nggak segala macam, enggak. Kalau memang diperlukan, boleh koreksi ya Mas Jody ya. Silahkan, tapi nggak dengan kayak gini gitu caranya. Iya. Kami kaget, kami marah. Di satu sisi juga kami bingung gitu. Ini kami harus percaya dengan sistem yang kayak apa ya gitu. Iya, Karena iya. pemulihan aja belum ada batang hidungnya gitu. Ini belum ada kejelasan pemulihan seperti apa yang bisa diberikan, rencananya seperti apa. Kok udah banyak banget kejutannya itu sih yang bikin kami dari Maret kami bergerak sendiri sampai dibantu sama tim Mas Jody. Semua yang kami bisa lakuin udah kami lakuin Bang. Ya Allah. Semua kanal pelaporan yang harus kami laporkan sudah kami laporkan. Iya. Tinggal ke presiden aja yang belum. Iya. Betul. Dan Komisi 8 aja yang belum respon. Betul. Komisi 8. Padahal harusnya utamanya di mereka. Iya. Komisi 3 dalam kurang dari 1 minggu kami bersurat langsung dijawab, kami didengarkan di RDPU. Komisi Walaupun
Wah, Sebulan lebih belum ada jawaban. Komisi 3 2 hari kirim surat langsung respon. Langsung 2 hari kemudian kita langsung Dapat ke DPU, jadwal. Iya, iya. Komisi 8 sampai sekarang Nihil. belum ada. Belum. Dan sebagai informasi jamaah sempat setelah haji ya. Karena kan kami sempat kejar-kejar juga nih orang Kemenhaj. Jawabannya selalu nanti pasca hajian, nanti tunggu hajian. Padahal sebenarnya di sini ada kasus besar yang harusnya juga menjadi atensi gitu ya. Tapi yang disayangkan begitu selesai haji tidak pernah ada satu kali pun Kemenhaj mengundang kami selaku korban untuk datang setidaknya dengerin kami deh. Iya, iya. Nggak pernah, sampai akhirnya kami yang jemput bola. Waktu itu kebetulan kami bagi tugas, ada waktu itu Pak Dhani Wahab salah satu penggerak juga untuk di jamaah dengan beberapa perwakilan datang ketemu dengan Dirjen ya Mas ya waktu Dirjen. itu ya, dengan Pak Harun Dirjennya. Dan ya jawabannya pun juga jujur waktu itu belum cukup bisa dikatakan sebagai jawaban. Jadi masih normatif gitu, belum solutif Iya, lah iya, bahasa kami. Hah. Itu sih yang kami sangat amat sayangkan gitu dengan peran ini. Kami tidak mengatakan Kemenhaj tidak ada fungsinya, enggak. Iya. Tapi sebagai kementerian baru yang diusung bukan hanya sebagai Kementerian Haji, tapi Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa kasus kami seperti dianaktirikan? Ya selamat atas keberhasilan hajinya di tahun 2026, tapi kan ini nggak seharusnya dianaktirikan. Benar. Kasusnya lumayan memang besar lah ya. Besar. Kasusnya kan besar banget. Sebentar lagi kita anniversary ke-10 Bang. Ya Allah. Kasus First Travel. First Travel, iya benar. 10 tahun dan ini keulang lagi. Kasusnya begini lagi. Cerita kan. klasik. Keulang lagi. Nah, kalau misalnya dengar kabar katanya sekarang nih si Farhan katanya lagi cari investor. Lagi mencari-cari untuk pengembalian. Pertanyaan saya nih, Mas Jody, kalau dia seumpama misalnya dapatlah funder 100 miliar dari venture capital atau mana misalnya gitu dia dapat, terus dia kembalikan semua uang-uangnya jamaah nih yang rugi refund semua full. Apakah dia memang udah terbebas dari jalur hukum atau masih harusnya kena? Iya, sebetulnya ini ada memang di dalam KUHP yang baru tuh istilah restorative justice restorative gitu ya. justice. Jadi perdamaian para pihak gitu ya antara korban dan juga pelaku. Nah ini ini tentunya kembalikan lagi pada pihak pelaku dan juga korban. Kira-kira bagaimana? Apakah memang korban menyetujui akan hal tersebut dipulihkan, ataukah nanti ada solusi lain untuk diterbangkan juga, ataukah seperti apa? Gitu. Iya. Nah tentunya ketika memang terpulihkan, seharusnya memang unsur tindak pidananya itu Sudah dikembalikan hilang. kepada Iya. pihak Polda gitu ya, karena kan tetap ada tindak pidana di sini Iya, sebetulnya benar, kan ya, benar. nggak mungkin kemudian hilang begitu saja, Iya. gitu ya. Itu sih yang kurang lebih mungkin bisa disampaikan. Nah jadi kalau misalnya kasus ini terus berulang dan apa sih efek jerak yang harusnya kita punya nih di Indonesia ini nih, harusnya kayak tadi kan harusnya kan dari Kemenhaj kan udah ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 kan. Betul. Tapi ini aja masih belum PPIU-nya udah dicabut Belum. sih? Sejauh yang kami tahu sampai dengan waktu itu teman-teman datang ke sana, kita sempat audiensi sama beberapa fraksi juga. Waktu itu beberapa fraksi partai, ada yang memang perwakilan dari Komisi 8 dan yang mereka sampaikan ke kami memang belum ada pencabutan. PPIU-nya belum dicabut? Belum. Entah dengan alasan apa, karena kan sudah terbukti tersangka ya. Iya. Gitu. Nggak sejauh ini sih nggak ada statement resmi Bang. Jadi kami anggap memang belum dicabut karena kan seharusnya dengan kasus semasif ini ya, ini bisa dikatakan kasus besar lah. Iyalah. Harusnya ada statement resmi kalau memang sudah dicabut atau belum dicabut. Iya. Tapi sampai saat ini kami belum dapat update apa-apa. Jadi ya asumsinya memang belum dicabut gitu. Ya. Dan sebetulnya Bang, kami selaku kuasa hukum juga ini kami sampaikan juga di publik ya. Para korban juga masih mencadangkan haknya untuk ke ombudsman terkait dengan adanya maladministrasi. Kenapa? Karena di dalam berita acara itu sudah sangat jelas bahwa ketika kemudian Hanania tidak bisa memberangkatkan, pihak Kemenhaj gitu ya. Jadi pihak Kemenhaj itu tidak hanya mengetahui tapi melakukan kewajiban untuk satu memberikan surat teguran, yang kedua untuk memfreeze atau mencabut, dan itu tidak dilakukan sampai dengan saat ini. Dan sampai dengan saat ini para korban masih mencadangkan haknya untuk melaporkan hal ini ke ombudsman. Gitu, terkait dengan administrasi. Iya. Jadi pelik banget ya memang. Iya. Kita berharap sama yang di atas, tapi yang di atasnya masih belum ada responnya nih sampai sekarang gitu kan. Cuma di satu sisi kita ngelihat tiba-tiba jadi tahanan rumah yang sebenarnya ibu-ibu di lapas juga banyak yang punya anak. Betul. Iya kan? Iya.
Terus ya Allah, terus kalau dari kasus ini sendiri kan katanya kan udah jadi paguyuban ya sekarang. Dari kasus Hanania ini sudah terkumpul para korbannya. Harapannya apa yang bisa dilakukan lagi dengan perkumpulan ini gitu? Kalau dari paguyuban sendiri sebenarnya awalnya banget ini salah satu pemenuhan syarat sebenarnya untuk LPSK ya Mas ya. Ya karena LPSK nantinya jika sudah ada aset yang berhasil diamankan, sudah berhasil dilelang, dicairkan, itu penyerahannya akan melalui paguyuban LPSK dengan paguyuban lah bekerja sama koordinasinya. Tapi di luar dari itu, karena sebenarnya tanpa paguyuban pun kami nih jamaah cukup kompak ya, aku bisa bilang ya, dari yang sudah tidak melihat musim nih sekarang gitu. Jadi udah intinya korban Hanania, karena perlu diinformasikan juga korbannya bukan hanya umroh, ada korban yang haji juga di sini gitu, walaupun tidak sebanyak yang umroh. Nah harapannya selain tadi kita bisa yang sudah kita lakukan kan dari sisi hukum sudah coba kita tempuh, nanti pasti dibantu juga dari tim Mas Jody apalagi yang bisa kita tempuh. Tapi kemarin kita juga baru ada psikolog yang mau bekerja sama paguyuban kami, Pak Jaki, paguyuban jamaah korban Hanania Indonesia. Jadi ada psikolog yang mau membantu, cuman ini memang masih kita godok ya secara internal koordinatornya. Kita mau juga bisa bikin program pemulihan secara psikologis, karena kerugian material itu pasti. Banyak banget jamaah-jamaah yang banyak banget cerita-cerita jamaah yang ke saya pribadi itu membekas. Tadi ada yang guru ngaji, ada juga jamaah yang pernah cerita atau saya lupa saya diceritain mencadangkan tabungan program hamilnya yang seharusnya untuk program sudah lelah akhirnya dipakai untuk umroh, niatnya untuk berdoa di sana. Ada yang tabungan pensiun bapaknya. Jadi banyak cerita-cerita ini. Kerugian material itu udah pasti. Kalau kita saling mengganti uang satu sama lain kayaknya nggak mungkin ya. Jadi secara non material tadi satu itu kita pengen buat program untuk bisa pemulihan psikologis. Mungkin juga nantinya ada secara rohani, secara spiritual gitu. Itu yang masih kita coba cari cara juga gitu sih. Karena kepengennya sih ini bukan cuma paguyuban ini bukan hanya sekedar syarat pemenuhan. Tapi karena kembali lagi kita yang volunteer di sini, yang koordinatornya juga kan sebenarnya juga sambil kerja yang lain juga ya. Jadi kita masih cari cara gimana ya enaknya ini bisa menjangkau teman-teman jamaah yang di luar kota juga. Jadi nggak hanya eksklusif yang di Jabodetabek itu sih. Jadi saling kayak yang selama ini kita udah lakukan sebenarnya Bang. Kita saling jaga, saling ingetin, saling bantu. Cuma mungkin kali ini kita pengen punya program yang lebih pasti, dan lucunya harusnya program-program ini nggak keluar dari kita ya. Kita yang korban, kita yang jamaah. Nggak ada. Jadi harusnya kasus ini juga sering kita discuss. Sudah menjadi pelajaran bagi kami bahwa memang nggak bisa berharap sama manusia. Mau dia sepowerful apapun, mau dia sepunya kuasa sebesar apapun, sudah cukup kami berharap sama manusia sekarang. Jadi yang kita lakukan ini memang untuk pemenuhan administrasi, upaya kami, ikhtiar kami secara duniawi ya Bang ya. Walaupun nanti tadi bicara efek jerah, ini juga yang sempat kita canangkan juga gitu. Karena kami sedih kok ini kasus yang mengatasnamakan agama, terjadi bertahun-tahun, gak pernah ada efek jerah yang pantas. Ya gimana orang gak takut, gak ada takutnya. Bawa lari 100-200 miliar sekian 2-3 tahun bebas. Selebihnya wallahualam asetnya sudah ada yang diamankan, kita gak pernah tahu. Jadi sebenarnya yang kita harapkan harusnya, gak tahu ini possible apa enggak ya, tapi seandainya memungkinkan, buatlah memang peraturan yang bisa memberatkan para pelaku-pelaku umroh atau haji nakal ini. Jadi seperti koruptor betul. Ya, sekarang aset lah. Karena ini aja perampasan aset belum selesai masalahnya, belum disetujuin gitu. Jadi yang bikin kita geram atau saya pribadi geram, kenapa kalau ada orang-orang yang menistakan agama itu benar-benar digembor-gemborkan, dibuat efek jerahnya. Tapi begitu mereka yang mengambil keuntungan pribadi atau bisnis mengatasnamakan agama di negara yang mayoritas Islam, kok hukumannya cuma dalam tanda kutip ya sekecil itu. Jadi nggak ada. Kalau perlu pakai hukum mengarah ke Saudi, go ahead. Dengan senang hati kasarnya ya, bukan tidak berkemanusiaan, tapi loh mereka berbisnis mengatasnamakan agama, ya hukumlah mereka berdasarkan agama. Benar. Kenapa tidak? Iya dong. Mau pakai hukum kayak di Saudi, go ahead. Kalian ngambil keuntungan kok dengan itu, supaya pelaku-pelaku yang lain yang berniat baik, bisnisnya baik, itu nggak jadi ikut tercemar karena kelakuan kalian gitu. Benar. Dan kami yang niatnya betul-betul mau beribadah ini nggak jadi trauma mau pergi ibadah. Jadi lebih safe, lebih betul, tenang. lebih tenang. Karena banyak yang saya pribadi kalau lihat ikan umroh, jujur ya Bang ya, masih suka gemeter karena takut.
Teman-teman sudah banyak ada yang berangkat, jamaah-jamaah nih dari semenjak periode selesai haji sudah banyak ada yang alhamdulillah ada rezekinya mereka bisa berangkat lagi. Tapi di luar itu banyak kok yang masih trauma, masih kerja tiba-tiba nangis. Itu banyak ya, kita masih dapat ceritanya. Ada yang sampai ini ada sedikit cerita duka bulan lalu harusnya ada jamaah yang umroh bersama ibunya, tapi kan jadi korban nih. Belum sempat berangkat ibunya meninggal. Kebayang ya Bang? Iya. Itu kenapa kita selalu bilang kita selesaikan di dunia, tapi wallahu a'lam demi Allah kita nggak akan ikhlas dan suatu hari nanti di akhirat kita bakal tagih lagi ke Farhan dan Nisa dan keluarganya siapapun yang terima uang dari uang kami yang digelapkan. Iya. Nggak akan, kita bisa lupa tapi kita nggak akan bisa memaafkan. Iya. Luar biasa. Speechless saya ini. Jadi memang mengatasnamakan agama, orang tua kita udah mau jalan tiba-tiba jadi nggak berangkat terus meninggal, ya Allah. Responnya DPR Komisi 3 kemarin gimana Mbak? Kalau dari Komisi 3 sendiri sebenarnya responnya Pak Habibur Rahman ya dan beberapa anggota DPR sebenarnya cukup baik. Bahkan beliau juga waktu itu ke pihak Polda juga meminta untuk diadakan laporan berkala. Tapi kembali lagi, kami nggak pernah benar-benar tahu laporan itu diberikan atau tidak ke pihak DPR. Karena yang terakhir kami tahu laporannya tidak ada. Iya. Itu dari salah satu perwakilan Komisi 3. Lucu ya, sekelas DPR aja nggak didengar gitu, apalagi kami. Gitu. Karena waktu itu kalau ditanya, saya lupa ada yang pernah tanya, gimana rasanya akhirnya didengarkan oleh DPR? Iya. Saya cuma senyum, saya bilang bukankah itu tugas dasar wakil rakyat? Iya. Mendengarkan kan? Tapi yang kami butuhkan sekarang bukan didengarkan, tapi actionnya apa? Iya. Solusinya apa? Iya. Kami kalau yang tadi Mas Jody bilang, kami korban yang tidak mau hanya sekedar dikasihani. Karena kasihan dari orang lain tidak jadi apa-apa. Benar. Empati boleh silahkan, mau kasihan sama kami go ahead, itu hak masing-masing orang. Mau menilai kami, maaf ya bahasanya agak kasar, bodoh banget bisa ketipu gitu kasarnya. Silahkan, itu hak setiap orang, kami nggak bisa kontrol. Tapi kami jadi korban terakhir. Oke. Cukup berhenti di kami. Gitu. Iya. Jadi kira-kira Mas Jody apa nih langkah yang bisa kita ambil biar kasus ini nih nggak terulang lagi nih Mas? Oke. Jadi si first travel udah, terus yang lain-lain. Saya buka data ya. Di Indonesia sudah ada 20 perkara. 20 perkara. Bahkan setelah Hanania itu ke-18. Ke-19-nya itu ada perkara 3 miliar dan yang ke-20-nya itu ada 15 miliar. Jadi setelah Hanania nih. Ini baru-baru ini dong. Baru-baru ini. Total kerugian semua itu 2,848 triliun. Triliun loh. 2,8 triliun. Triliun. Iya, triliun. Kemudian ada Uang semua loh itu Bang. ada 182.218 calon jamaah yang tercatat menjadi korban. Astaghfirullahaladzim. Oke. Kemudian ya tadi dan 23 klaster permasalahan. Itu sejak tahun 2007 sampai dengan 2026. Oke. Saya mau sampaikan bahwa sejak awal kita pegang perkara ini, kita tidak ingin menjadi pihak yang menyelesaikan perkara ini biasa-biasa aja. Iya. Maka kita harus satu visi dengan korban. Betul. Korban tidak hanya ingin kemudian dipulihkan saja, tetapi juga ingin menyelamatkan diri mereka di masa depan. Iya. Karena orang yang sudah haji bisa jadi mau umroh lagi. Betul. Orang yang sudah umroh mau umroh lagi. Iya. Persoalannya sekarang adalah untuk mencari umroh yang kredibel, untuk mencari travel yang kemudian kompeten, itu sudah sulit. Semua menggunakan brand ambassador, semua sudah menggunakan polanya influencer. Betul. Sulit, sangat sulit. Gitu ya, kecuali mungkin kejadian first travel ya, harga 15 juta gitu ya, itu masih better lah. Harganya di itu luar murah akal banget. lah. Kalau sekarang udah susah. 39 juta, 33 juta. Harganya gitu ya. normal semua soalnya. Udah susah. Dan ternyata nggak cuma itu, memang ada kesalahan manajemen. Maka dari itu kemudian langkah selanjutnya yang tetap akan kami lakukan adalah tetap kita fokus ke dalam yang namanya pemulihan terhadap korban. Itu yang pertama. Oke. Itu kita akan lakukan restitusi. Kita akan gas terus gitu ya. Jika kemudian restitusi ditolak sampai dengan di penyidikan atau misalnya ditolak di di kejaksaan, di penuntut umum ditolak, kita akan melakukan yang namanya penggabungan gugatan ganti rugi di dalam perkara tindak pidana untuk perkara yang kedua di Indonesia. Gitu. Ini adalah kita yang pertama, itu yang kedua di Indonesia untuk mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti rugi di dalam perkara tindak pidana. Yang kedua adalah tidak hanya proses pemulihan, tetapi kita ingin korban ikut
menjadi pihak yang bisa mencegah permasalahan ini ke depan. Oke. Korban akan menjadi pahlawan bagi calon jamaah lainnya. Dengan cara apa? Korban di sini bersama kami menyusun sebuah naskah akademik, sekarang sudah mencapai 972 halaman. Ada 10 gagasan yang kita sama korban sudah susun. Oke. Salah satunya itu adalah kita ingin kemudian pihak daripada Kemenhaj itu membuat sebuah dashboard khusus, early warning system. Oke. Yang nantinya para jamaah itu bisa melihat kira-kira secara live dan real time saat ini PTPU mana yang sedang berwarna merah. Jangan diambil. Oke. Warna kuning, oh ini masih bisa diambil. Jadi memang dari Kemenhaj yang ngumumin nih PPU Iya, mana yang lagi. betul. Ah. Karena pelangkat audit itu Iya. harus ada di para calon jemaah. Iya. Supaya jamaah bisa secara real time Benar, melihat langsung. benar. Jadi selain lihat Instagram, tapi mereka juga buka dashboard, bisa login mereka sendiri, kemudian lihat, oh warna hijau nih, oh aman nih, silakan masuk. Iya. Gitu salah satunya. Hah. Terus yang kedua adalah, bukan kami maksud untuk memberatkan pihak dari PPU, tetapi bank garansi saat ini tidak relevan. Masa iya 200 juta rupiah untuk bank garansi, untuk umroh gitu ya, ini harus kemudian berbasis resiko sesuai dengan naskah akademik kita. Maksudnya dasar berbasis resiko bagaimana? Jadi ketika kemudian korban itu mencapai katakan 50, maka harus ada bank garansi yang mencapai 50 juga untuk bisa mengkawal si korban ini. Jamaah. Ketika kemudian terjadi masalah dan gagal berangkat, setidaknya bisa dicairkan dari bank garansi tersebut. Oh iya benar. Jadi memang permainan atau rule of game daripada penyelenggara umroh ini memang khusus untuk pemain yang kuat modal. Betul. Setuju. Harus kuat modal dia. Betul. Nggak bisa nggak kuat modal gitu. Karena bukan apa-apa. Korban kami sampai menyampaikan, Mas Jody itu untuk haji 250 juta doang bank garansinya. Kita patungan aja sekarang Mas. Iya, karena ada satu korban yang invoice-nya 700 juta, 500 juta. Gila, Mereka bisa buka 2 atau 3 PPIU. Iya. Bisa. Gitu. Nah itu beberapa hal yang mungkin kami ingin sampaikan ke pihak nantinya pada saat RDPU di Komisi 8. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Karena balik lagi, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, para korban ikut andil menyusun naskah akademik dan regulasi. Ya insya Allah mudah-mudahan Komisi 8 ini segera mendengar ya. Dengan adanya media ini insya Allah bisa didengar, bisa diundang dan masukan-masukan itu juga 10 masukannya itu bagus banget loh Mas. Maksudnya untuk kita nih sebagai rakyat, Pak Menteri mohon diapresiasi dan ditinjau kembali lah mudah-mudahan ya. Amin. Ya, jadi kita nih nggak beli kucing dalam karung lagi. Betul. PPU-nya bermasalah atau enggak. Betul. Jadi kita mau pilih ibadah juga nyaman. Betul. Terus juga harus ada seleksi kayak bank garansinya harus kuat, 50 jamaah ya harus store 50. Betul. Iya. Betul. Jadi pelajaran terbesar apa Mas, Mbak, yang bisa diambil sekarang dari kasus ini? Kalau pelajaran terbesar sih tadi sempat aku mention satu ya. Intinya sih kita jadi belajar memang nggak bisa berharap sama manusia gitu. Sebaik-baiknya manusia masih ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik gitu, yang Maha tahu, Maha mengetahui, Maha pengasih. Dan yang kedua juga sebenarnya jadi lebih kalau secara teori ya. Kami semua nih jadi kayak dapat kuliah hukum sebenarnya dari tim Mas Jody. Jadi sebenarnya jadi bekal amit-amit nauzubillah min dzalik. Kalau bisa sih jangan sampai kepakai lagi ya pengetahuan kami ini gitu, cukup di kami. Tapi di satu sisi juga jadi sadar bahwa di negara yang mayoritas Islam ini opini pribadiku ya, masih sangat lemah bisa aku bilang pengawasannya untuk pelaksanaan ibadah, khususnya umroh. Kita sudah pernah kecolongan haji, sebegitu besar. Harus tunggu kasus sebesar apa lagi yang bisa menggebrak perubahan. Sebenarnya itu. Jadi kita jadi sadar pelajaran terbesar tadi selain memang kita nggak bisa berharap sama manusia, keduanya adalah ya kita jadi sama-sama tahu secara prosedur hukum itu seperti apa. Kita tahu blind spotnya gitu atau gapnya ya yang bisa kita upayakan gitu untuk kalau bisa jangan ada lagi deh seperti ini gitu. Dan yang ketiganya juga sebenarnya jadi sadar bahwa sebenarnya kita nih sebagai sesama jamaah, kalau nggak ada sesama jamaah ini yang dari awal saling gandeng, saling bantu, saling pegang tangan,
kasus ini nggak akan jadi apa-apa gitu. Mungkin kita karena sempat ada fase yang kita saling salah-salahan. Jamaah Syawal nyalahin jamaah Juni Juli yang bawa ke polisi, bilang kalau kalian sih bawa ke polisi, kan jadinya nggak selesai nih. Yang Juli juga bilang ya kalian Syawal bukannya dari awal bawa ke polisi, bukan. Karena kami dulu merasanya buat apa? Kami mencari uang halal dengan cara yang halal untuk pergi ke tanah suci. Jadi harapan kami sebenarnya kami bisa mendapatkan kembali uang kami dengan cara yang baik, sebagaimana saat kami mencari uang tersebut. Amin, insyaallah. Jadi kami nggak mau menggunakan cara licik, walaupun godaannya sangat besar ya maksudnya, mau pakai cara kotor, cara apa bisa dengan sangat mudah kalau misalnya memang kami mau, tapi kami nggak mau. Karena kami takut uang itu nggak berkah lagi. Iya benar. Kami takut langkah kami nggak dibersamai lagi sama Allah, itu yang kami takuti. Jadi biarin mereka ini pernah jahat ke kita, tapi jangan sampai jadi bikin kita jadi sama jahatnya dengan mereka. Lalu apa bedanya? Iya. Itu sih. Mas Jody, untuk korban-korban lain, ini kan korban Hanania kan besar. Tapi banyak juga nih travel kecil yang kemarin-kemarin nih diterlantarkan, jamaah-jamaahnya diterlantarkan sama travelnya. Tapi kadang-kadang mereka ini suka takut buat ngelapor. Karena yang stigmanya di sini itu kan kalau ngelapor itu harus ada duit lah, harus bawa uang dan lain-lain. Ada pesan-pesannya nggak Mas buat orang-orang yang pengen ngelapor tapi takut gitu? Jadi untuk penyelesaian perkara ini sebetulnya dibagi dua. Ada perkara ini bisa jadi pidana dan juga bisa perdata gitu. Pidana itu fokus untuk penjeratan terhadap pelaku, sedangkan perdata itu fokus untuk pemulihan terkait dengan hal-hal yang sifatnya material, komersil gitu ya, untuk dikembalikan uang-uangnya. Nah memang tidak melulu semua perkara itu pasti pidana, bisa jadi perdata. Maka kita harus pilih, dan memang itu perlunya kemudian korban itu mengetahui apa yang sedang terjadi, apakah perkara pidana atau perdata. Tapi jika memang ternyata ditemukan bahwa ini ada kegiatan-kegiatan skema Ponzi seperti yang saat ini terjadi gitu ya. Kemudian memang uang sudah diberikan tapi tidak diberangkatkan karena alasannya tidak jelas gitu ya. Atau misalkan 2 hari ditransfer tiba-tiba uang sudah tidak ada, itu sudah patut diduga bisa ke arah pidana. Nah kemudian bagaimana melaporkan, saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak Ibu tentunya kan sedang melakukan pelaporan dalam tindakan yang mana sedang mengupayakan hak-hak Bapak Ibu untuk bisa beribadah. Dan saya rasa banyak orang-orang baik gitu ya yang akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Kami salah satu contohnya, dan nanti pasti akan ada kami-kami lainnya selaku kuasa hukum untuk membantu Bapak Ibu. Karena kembali lagi ketika Bapak Ibu tujuan untuk beribadah, pasti ketika ada masalah pun akan dimudahkan. Dan Bapak Ibu ke Polres, ke Polsek, ke Polda, itu semua gratis Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu akan dikenakan biaya, itu semua gratis. Jika memang tiba-tiba ada pihak atau oknum yang meminta uang, itu silakan Bapak Ibu bisa kemudian melaporkan. Entah mungkin, karena gini, di setiap wilayah itu ada namanya itu lembaga bantuan hukum yang bisa memberikan jasa hukum secara gratis. Kebetulan kami bukan lembaga bantuan hukum, kami memang fokusnya adalah corporate lawyer gitu ya, korporasi yang kebetulan memang terpanggil untuk membantu para korban. Tapi kamu sampaikan bahwa orang baik banyak dan kuasa hukum yang kemudian memberikan jasanya secara promo itu banyak juga. Jadi jangan khawatir apapun yang Bapak Ibu lakukan itu kaitan dengan biaya, tidak juga seperti itu. Oke, jadi memang ada kok tempat-tempat yang bisa melapor dengan gratis, lembaga bantuan hukum tersebut gitu ya, bisa datangin ya. Insyaallah. Terakhir untuk calon jamaah-jamaah yang masih pengen berangkat umroh tapi takut, pesan dan pesannya agar lebih aware-nya di mana aja. Kalau kemarin katanya dapat contohnya pembayaran DP harus berapa lama? Iya, kalau di Hanania kemarin kita sempat brainstorming gitu, cari tahu di mana sih titik kecolongan ya. Gitu. Tapi ternyata yang paling mencurigakan itu adalah pelunasan harus H-3 bulan. Padahal karena kembali lagi kebetulan korban jamaah yang kemarin di Syawal khususnya itu banyak yang umroh pertama. Saya pribadi umroh pertama. Jadi kita juga agak dalam tanda kutip buta gitu ya. Ini wajar nggak sih gitu? Pikirannya ya review bagus semua oke. Oh ya udah. Asumsinya kan keuangannya sehat banget nih 3 bulan gitu kan, reserve-nya kenceng lah. Ya itu tadi ternyata tidak. Jadi kalau ada skema pembayaran pelunasan yang terlalu jauh ya harus
aware gitu, harus wajib curiga, bukan harus curiga lagi, wajib curiga. Kalau ada promosi-promosi yang too good to be true, yang terlalu bagus, harga terlalu murah, atau misalnya kalau menurut saya sih mungkin di titik sekarang banyak komparasi sih. Jadi jangan terlalu cepat, kembali lagi ya, bukan mendiskreditkan profesi influencer atau brand ambassador, enggak. Itu sama-sama cara mencari rezeki gitu. Tapi jangan terlalu mudah percaya dengan satu aspek. Kita yang kemarin nih Hanania, banyak yang secara keluarga, lingkungan kerja, teman-teman udah berangkat juga alumni Hanania tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan happy. Ada yang korban itu sudah pernah berangkat dengan Hanania tahun sebelumnya. Berangkat lagi sekarang malah jadi korban. Jadi jangan mudah percaya hanya dari satu point of view yang baik. Baik itu di di sosial media baik banget citranya gitu, atau influencer-influencernya juga sudah banyak yang bilang pengalamannya bagus, harganya mungkin wajar gitu, tapi cari tahulah sedalam mungkin. Kalau perlu cari tahu ownernya siapa. Cari tahu stalk sebanyak-banyaknya bahasanya ya. Bukannya kita mau suuzon ya, tapi justru kita mau melindungi diri sendiri. Jadi kalau ada yang takut mikir kayak, aduh saya nggak mau suuzon, bukan. Jangan kesana perspektifnya. Tapi anggaplah itu sebagai langkah supaya ibadahmu nanti di sana aman. Dari berangkat di sana sampai pulang, cari tahu siapa owner travelnya. Kalau udah research terkait travelnya, udah yakin dari travel A, B, C sampai Z mungkin, saya pilih travel J, gitu, travel K. Cari tahu ownernya siapa. Ownernya punya bisnis lain nggak? Ya mungkin memang kami sebagai customer, sebagai jamaah mungkin harus sampai sejauh sana, sampai mungkin nanti ada guideline resmi dari Kemenhaj yang bisa ngebantu kami yang untuk memudahkan kami untuk memeriksa. Karena dengan catatan kami selama ini ngobrol gitu, nih gimana kita bisa tahu ya harga murah atau mahal? Gak ada guideline-nya. Benar. Di pelaku bisnisnya mungkin ada guide, pasti dong, harga minimum segala macam pasti ada. Tapi kami sebagai jamaah kami nggak tahu. Dikatakan tier luxury itu harga berapa sampai berapa sih yang wajar, yang harusnya didapatkan apa, itu nggak ada standardized price yang kami tahu sebagai jamaah. Jadi sekali lagi kalau nanti ke Bapak Ibu, dan ini pelajaran buat saya sendiri juga ya, karena ya mungkin nantilah dipermudah jalannya untuk menuju ke Tanah Suci. Jangan takut mencari tahu sedalam mungkin siapa pemiliknya. Karena kesalahan kedua yang kami lakukan kemarin adalah, Hanania ini kan sebenarnya sering bikin acara reuni ya. Reuni alumni yang kemarin besar banget di ICE sampai dapat rekor muri segala macam. Tapi kami nggak cukup tahu siapa ownernya. Kami nggak cukup nge-stalk Instagramnya buat tahu, oh ternyata cukup hedon ya gaya hidup ya. Jadi if it's too good to be true, buat dilihat, masa bisnis umroh kurang dari 10 tahun hidupnya bisa semewah ini gitu ya, nggak tahu, wallahualam, siapa tahu punya bisnis lain. Tapi hal-hal yang alarming, dengerin kata hati. Ini juga sama yang saya pernah bilang ke jamaah-jamaah saat bilang, saya mendingan ikut lawyer Mas Jody apa enggak ya. Karena ibadah itu sesuatu yang sangat personal. Kalau secara logika tadi, curigalah semaksimal mungkin. Bahasaku gitu, curigalah semaksimal mungkin. Tapi kalau secara spiritual, banyak-banyak minta sama Allah ditunjukin. Kalau memang waktumu pasti waktumu, kalau memang buatmu pasti buatmu. Ikutin kata hati. Kalau memang ada hal yang nggak srek satu kali aja, walaupun harga udah cocok semua apa, cuma nggak srek, ya udah mendingan nggak usah. Lepas. Cari lagi yang sampai betul-betul srek. Kalau perlu, kalau masih ada orang tua, tanyalah ke orang tua. Ada suami atau istri, tanyalah ke pasanganmu. Pasti ada sih jalannya gitu. Jadi nggak usah takut suuzon, curigalah sebanyak mungkin, karena sampai dengan nanti Kemenhaj punya cara memudahkan kami selaku customer, jamaah untuk bisa menentukan travel yang baik, yang jujur, yang amanah. Ya nggak apa-apa, cari tahu sedalam mungkin sebanyak-banyaknya. Siap, Mas Jody ada yang mau ditambahin? Ya cukup. Karena gini, saya jujur aja ya, sampai dengan regulasi belum dirubah, sampai dengan masukan-masukan para korban ini belum terakomodir, akan sulit ke depan mencari umroh mana yang kira-kira baik. Itu akan sulit. Akhirnya ujung-ujungnya adalah surat istiqoroh udah. Gitu. Ya memang istiqoroh wajib juga gitu ya kita untuk menentukan pilihan ya. Cuman memang saat ini semua udah pakai tool, semua legalitas ada, semua akreditasi, semua terlihat punya uang juga. Jalan satu-satunya dari istiqoroh udah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan regulator kita bisa dengerin dan bisa ngebuat kitanya calon-calon jamaah juga jadi nyaman, jadi aman buat milih travelnya ya. Insya Allah deh, mudah-mudahan amin. kasus ini cepat selesai. Amin, terima kasih banyak Mas Jody. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum.